Oke, teman-teman sudah ada 32 orang ya, lumayan. Baik, supaya waktunya tidak terbuang lagi, kita akan mulai saja. Mudah-mudahan ini selesai hari ini. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun bisa lewat WhatsApp ya atau grup WhatsApp-nya. Baik, nah hari ini kita mungkin hari terakhir di pembahasan, nanti akan ada soal untuk soal ujiannya. Mungkin kalau nggak hari ini, paling nanti tryout-nya bisa besok mulai. Jadi kita simulasikan mirip ya. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Jadi nanti besok hari Minggu mungkin kalau yang ini lembur dulu mungkin nggak akan lama lah. Nanti saya bagikan di grupnya untuk soalnya mulai dari jam 8 mungkin ya saya bagikan jam 8 selesaikan sampai jam 5. Silakan itu mah terserah kalian. Itu simulasinya mungkin akan dilakukan besok. Untuk materi-materi yang diajarkan juga akan nanti akan disiarkan juga eh, sesudah ujian, bisa sesudah ujian atau sebelum ujian. Baik, kita akan lanjut ke season berikutnya ya, yaitu membahas tentang uji kompetensi, soal uji kompetensi di bagian yang terakhir, di mana di bagian yang terakhir ini kita bagian D ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai yang pertama kita sudah membahas mengenai product knowledge, perencanaan pemasaran, kemudian kita sudah bisa membuat akun email, membuat laporan identifikasi tren produk, kemudian identifikasi calon pembeli potensial, identifikasi kompetitor, kemudian membuat konten marketing, dari mulai iklan gambar, kemudian iklan copywriting. Nah, kemudian kita juga sudah membuat landing page-nya, dari mulai landing page-nya, kemudian artikelnya di CEO-nya. Kemarin sudah belajar CEO sama CM ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam metode pemasaran. Nah, jadi metode pemasaran yang terakhir adalah metode pemasaran. Baik, Bapak akan sharekan. Ini udah masuk ada 34 orang ya. Oke, Bapak akan sharekan. Tapi sebelumnya ini yang aktif di sini ada gitu ya, aktif mendengarkan ini tuh. Ada Pak, aktif aman. Hanya Pak, punten. Ya, siap. Dari kemarin boleh di-share Bos dong, nih, Pak. ada yang selalu terlihat sama Bapak ini yang sering nampang di ini di apa di layar Bapak nih. Baik. Nah, kita lanjut, kita sharekan dulu. Bapak akan sharekan untuk materinya. Nah ini dulu ya. Kita kita ini aja screen aja biar biar nanti ke mana-mananya bisa mudah untuk ininya. Nah, share. Baik. Sudah terlihat layarnya? Sudah Pak. Nah, ini yang kalian lihat ini soal uji kompetensi LSK ya. LSK sertifikasi kompetensi digital teknologi dan bisnis. Jadi nanti soal yang keluar mirip kayak gini, cuman nanti temanya berbeda ya. Nggak kayak barusan Omega Fresh. Jadi ada lagi soal yang lain, tapi dengan bentuknya sama, nggak akan berubah kayak gini yang ditanyakannya hampir mirip ya. Mirip-mirip lah, mungkin ada yang sedikit ditambah-tambah sedikit kata-katanya, tapi nggak akan keluar dari sini. Dan ini soal juga ini akan Bapak sharekan, dan nanti ada soal baru juga untuk yang akan Bapak sharekan juga untuk simulasi besok. Nah, untuk yang ini bisa Bapak sharekan malam ini, kalau yang untuk yang simulasi mungkin nanti bisa pagi-pagi ya, Bapak rubah dulu sedikit, biar agak Punten berbeda. Pak, kalau besok kan ada yang masuk kerja juga. Kalau Senin libur boleh Seninnya Pak. Oh, Senin libur ya udah Senin aja Ya. lah ya. Iya maaf Pak, besok masuk kerja soalnya Pak. Oh, Iya. santai aja lah. Yang bisa Siap. besok besok, yang nggak bisa besok Senin lah gitu. Gampang ini mah ya. Ada nuhun Pak Tata.
Ya, ini ada yang nanya, Pak, materi kemarin Bapak bisa nanti Bapak share ya semuanya setelah simulasi ujian beres Bapak sharekan. Atau besok juga nanti Bapak sharekan ya. Ini masih acak-acakan Bapak belum sempat tadi ada rapat dulu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai soal uji kompetensi untuk bagian D-nya. Ini ada berapa halaman? Ada 6 lembar kan ya. Nah, ini sekarang kita akan membahas untuk yang hari ini adalah metode pemasaran. Nah, di dalam soal uji kompetensi, di sini ada jumlah soalnya untuk metode pemasaran ada 5. Waduh, apa banyak nih. Waktunya 120 menit, 2 jam. Wah, gampang lah. Soal yang pertama kita dituntut untuk melakukan sosial media marketing. Nah, jadi nanti akan Bapak ini ya supaya kalian punya apa dulu nih nanti biar dipersiapkan artinya ketika nanti ujian kalian sudah punya ya, sudah punya akunnya, sudah tinggal tinggal posting-posting dan sebagainya. Yang pertama kita akan disuruh untuk posting konten yang telah dibuat di 2 sosial media dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi nanti buat sebuah postingan di 2 media sosial yang berbeda dengan ketentuan sebagai berikut. Sosial media 1. Nah, misalkan ini. Buat satu postingan pertama ya, buatlah settingan postingan di media sosial dengan waktu tayang pada tanggal 31 Maret 2021. Isi postingan dapat ditambahkan tombol hubungi melalui pesan. Hasil settingan tersebut silakan di-capture screenshot sebagai jawaban. Nah, di sini tidak ditentukan ini teh media sosialnya apa gitu. Tapi kalau untuk yang pertama itu bisa kita analisa ini Facebook ya, di Facebook. Jadi nanti buat settingan postingan di media sosial ini di Facebook untuk yang postingan pertama. Nah, jadi untuk yang pertama kalian bikin postingan, dapat ditambahkan tombol hubungi melalui pesan. Nah, bisa hubungi nanti ada tulisan nomor ininya boleh nanti. Berarti yang pertama kita bisa memposting di Facebook. Bisa lah itu mah ya. Di sini coba Bapak tanya, siapa yang nggak punya Facebook? Pak punya semua? Saya nggak Saya punya. nggak punya, Pak. Nggak Saya punya. nggak punya, Pak. Saya nggak punya, Pak. Tahan lu nggak punya? Benar ini teh serius? Iya, Pak. Nggak punya. Iya betul, Pak. Serius. Lilis Instagram nggak aja punya? Nggak pernah Anda pikirkan berarti, Pak. Nggak. Oh, Karena nggak mau banyak sosial media, Pak. nah sekarang mah berarti bikin dulu Lilis ya. Oh. Karena untuk ujian aja nggak apa-apa nanti kalau sudah beres dihapus lagi. Tapi harus ada ya sekarang mah karena nanti kamu mau pakai yang siapa akunnya. Oke, Harus Pak. Facebook, Pak ya? Nanti semuanya harus ada. Ini yang Waduh. pertama itu di Facebook. Nah, Instagram sih punya yang udah lama, Bang. Satu foto. Emang doang. ada lain selain Facebook yang ini apa? Punya? IG. Dulu punya Instagram. Tapi Iya, udah kan lama. ini di Instagram boleh lah. Tapi ini ada 2, ada di Instagram juga nanti di sosial media 2 itu ada beda lagi. Waduh. Untuk sosial Chandra media punya 1 mantannya, Pak. gimana? Chandra punya mantannya katanya. Berarti, Pak, Facebook diwajibkan ya, Pak? Ya, diwajibkan punya Facebook. Tapi kan kamu tidak wajib melakukan aktivitas sosialnya kalau misalkan tidak mau ini nggak jadi masalah. Yang penting kan sebagai ini saja nanti ujian aja syaratnya. Biar nanti memudahkan bikin postingan di Facebook udah gitu aja. Di screenshot. Nah, gitu lalu nanti dibikin di ini apa screenshotnya atau linknya dikirimkan linknya. Nah, tapi nanti kata penguji teh ini belum punya teman Facebooknya. Bener-bener, Pak. Udah aja dari sekarang bikin, Lilis bikin, teman-teman kamu sekarang ini langsung add dulu gitu, minimal punya kontak nih dari teman-teman kamu satu angkatan yang sekarang ujian 70 orang, semuanya bisa diinikan, bisa jadi teman dulu. Nanti dibagikannya ke siapa kalau nggak punya teman, nggak punya grup di Facebooknya juga. Aduh ini. Siapa lagi yang nggak punya Facebook tadi? Selain Lilis? Yang laki-laki ada tadi? Saya, Pak. Siapa? Bagus? Iya, saya nggak ada juga. Bagus nggak ada?
Bagus, kenapa nggak punya Facebook? Udah lama nggak main, udah lupa itunya. Oh, bikin lagi aja, gampang lah. Yang penting ada nomor HP. Bikin lagi ya. Jadi sekarang persiapkan. Nanti kan ujiannya tanggal 26 kalau misalkan bener jadi nggak ada perubahan. Jadi nanti sudah punya akun media sosialnya ya, biar nanti nggak usah lama-lama lagi. Kalau postingan udahlah tinggal postingan, linknya di-sharekan, ya tinggal di-sharekan linknya gitu. Nanti jawabannya kan dikumpulkan dalam bentuk postingan, link postingan yang telah Anda buat. Biasanya nanti penguji menggunakan Google Class ya. Nah, nanti masukkan ke Google Class-nya sesuai dengan sesuai dengan yang diperintahkan oleh penguji ya, jangan kemana saja nanti ngirimnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini yang kedua, postingan yang kedua, posting 2 itu berinteraksilah dengan 5 grup komunitas media sosial Anda yang Anda ikuti. Minimal ada 1.000 anggota dengan membagikan info bermanfaat pada website yang telah Anda buat. Nah, ini juga sama di Facebook ya. Kalau di WhatsApp nggak, mana ada yang anggotanya 1.000 nih. Nah, biasanya kalau ini di grup, kalau yang kayak grup ini di Facebook gitu. Jadi kayak grup pasar Rangkas, pasar barang bekas Bandung, Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Nah, itu banyak, coba kalian masuk ke grupnya. Jadi harus punya grupnya juga nih. Harus sekarang tuh kalau teman-teman mau cepet nanti, sekarang udah, kalau yang nggak punya Facebook berarti tugasnya bikin Facebook, terus cari teman, terus masuk ke grup yang anggotanya banyak, yang berhubungan dengan jual beli gitu. Forum jual beli Jakarta, Bogor, dan Bekasi misalkan. Coba dicek aja, banyak ya, nanti kita coba masuk grup. Kenapa harus dari sekarang? Karena itu nanti biasanya ada admin yang akan memverifikasi. Kalau adminnya tidak disetujui, nanti kita nggak akan bisa masuk ke dalam Facebook grupnya ya. Nah, jadi 5 grup, Pak, usahakan, ya? gimana? Ada 5 grup yang harus dimasukin ya? Ya, ke 5 grup ini harus nyari 5 grup yang minimal ada 1.000 anggota dalam satu grupnya. Cari aja banyak ya di Facebook ya. Nanti kita ngebagikan info ke situ gitu, di-sharekan postingannya yang ada di website yang kalau kalian buat. Jadi nanti kalian websitenya ini dibikin postingan, linknya diambil, kemudian di-sharekan ke grupnya kayak gitu ya. Selain di beranda juga nanti di-sharekan ke 5 grup yang ada di kontak Facebook kalian. Jadi untuk yang sosial media pertama itu di Facebook. Jadi wajib nih punya Facebook dulu. Pak, nggak, saya mah nggak jarang pakai Facebook. Ya udah, nggak masalah, untuk sekarang aja, untuk uji kompetensi aja. Kalian ikuti saja supaya kalian lulus ini untuk untuk uji kompetensinya. Nah, setelah beres kalian di Facebook, kemudian masuk ke sosial media ke yang kedua. Cung, di sini yang nggak punya Instagram siapa? Ada lagi yang nggak punya Instagram? Nggak ada. Instagram punya semua? Iya, Halo? Pak. Punya, Punya. Pak. Apa? Aman. Nah, yang kedua itu nanti di Instagram kalian upload konten marketing yang telah dibuat ke dalam media sosial yang Anda miliki. Formatnya jadi 3x1 yang kemarin dibuat. Jadi yang kemarin dibuat dipostingkan di Instagram, lalu dikirimkan linknya atau diambil linknya, link postingannya. Nah, ini juga berhubungan dengan konten yang kalian buat sebelumnya. Ya, konten yang kalian buat sebelumnya. Jadi konten yang kalian buat sebelum yang grid sama carousel. Halo, siapa itu? Iya, Pak. Maaf. Di mute dulu ya. Siap, mau siap. ngobrol. Udah. Siap. Ini kasihan teman-teman nih. Nah, jadi untuk yang kedua ini berarti teman-teman harus punya Instagram. Nah, kalau yang belum punya Instagram, berarti sekarang bikin dulu akun Instagramnya. Kemudian nanti mengupload ya 2 konten. Yang pertama kontennya yang grid 3x1 yang dibuat sebelumnya. Yang kedua yang format carousel itu ya, carousel yang 3x1 juga boleh kan, minimal 2x1. 3x1 dua-duanya 3x1 boleh ya. Nanti diupload di Instagramnya, di-sharekan linknya, link postingannya. Gimana? Si kontennya nanti dari pengujinya ya, atau kita nyari sendiri ya? Dari penguji ya biasanya isinya. Apanya?
si kontennya, gambarnya gitu. Nah, isi kontennya nanti biasanya dikasih gambar ya, dikasih gambar yang harus kita download, dikasih link ini apa, link Google Drive, dikasih gambarnya. Nah, kita ngambil dari gambar-gambar itu kita kita buat sebuah format grid misalkan. Jadi gambarnya sudah disediakan ya. Jadi nggak usah nyari lagi gitu. Ada lagi pertanyaan untuk ini sosial media? Lilis mau bikin Facebook, mau dibikinin? Iya, Bisa Pak, saya nggak tahu bikin Facebook itu gimana. Waduh. Aduh, Aja searching. Enggak kok, enggak bercanda, Pak. masa tuh. Tinggal di Jakarta masa nggak bisa bikin Facebook? Bisa kok. Kalau bikin seblak bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti ini nggak ada pertanyaan untuk sosial media marketing. Aman ya? Bisa? Halo? Aman? Aman. Berarti aman ya. Oke. Jadi yang sosial media marketing aman karena semuanya sudah biasa melakukan. Beda dengan yang kemarin bikin landing page agak ada yang baru membuat pertama kali. Nah, selanjutnya nih. Masuk ke sosial media ads. Nah, ini sosial media ads. Nah, ini di mana dibuatnya? Kalau lihat dari sini, kita harus bisa menganalisa ya di sini. Sosial media ads. Oh, berarti ini berhubungan dengan iklan di media sosial. Nah, tapi ada tujuan iklan, target audiens. Oh, kalau kayak gini mah berarti bisa di Facebook juga ini, ya, di Facebook. Nah, kalau untuk sosial media ads ini yang ditentukan, yang diinginkan oleh penguji jawabannya adalah langkah-langkah kalian. Nanti ketika kalian membuat iklan tuh di screenshot, pinahkan ke Microsoft Word, screenshot lagi Microsoft Word, nanti di PDF-kan dari Microsoft Word-nya gitu ya. Jadi ada langkah-langkah yang di screenshot gitu. Nah, tujuan iklan meningkatkan traffic website. Nah, Pak ini gimana cara bikinnya, Bapak? Saya belum pernah. Coba di sini ada yang sudah pernah beriklan di Facebook? Mengiklankan diri sendiri mungkin untuk jodoh. Apa yang Anda pikirkan paling, Pak? Nah, di sini kita harus membuat langkah-langkah untuk membuat Facebook Ads ya. Jadi beriklan di Facebook. Bapak akan contohkan ya. Perhatikan baik-baik di sini. Bapak akan di slow motion ya mungkin karena kemarin terlalu cepat ya. Bapak coba slow motion. Pertama, nah Bapak bagikan dulu linknya sebentar ya. Mana ininya linknya? Ini nih linknya nih. Bagikannya di mana? Di sini aja di chat ya. Di chat ini. Nah ini nih udah dibagiin. Udah dibagiin di chatnya sama di Nah, itu tuh ada. Nah, kalau teman-teman yang merasa sudah punya Facebook, nah bisa langsung klik yang itu ya, Facebooknya. Nanti akan masuk ke ininya, ke apa? Biasanya kalau untuk yang pertama kali diklik ya, sebentar Bapak jadi langsung masuk ke sini. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita klik dulu nih. Nah, ini. Nih. Nah, jadi sebelum beriklan tuh kita harus bikin dulu namanya Facebook page ya. Nah, di sini dulu. Bisa kelihatan? Bisa ini? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. nanti di sini ada pilihan buat halaman. Informasi halamannya wajib ya. Kita mau bikin buat halaman, nama halamannya apa? Nah, berarti kalau misalkan tadi, misalkan ini ya. Misalkan itu teh Omega Press, berarti kita bikin halamannya Omega Press. Omega Press. Oke, nama resellernya. Berarti strip siapa gitu.
Nah, kalau bisa tulisannya tidak boleh besar semua, kalau di sini mah besar sama kecil. Biasanya kalau besar semua nggak mau dia ya. Omega Press reseller. Nah, nama kalian misalkan, misalkan saya ya, Nasta. Nasta. Nah, sudah itu kategorinya wajib juga diisi. Kategorinya apa? Ini tuh tadi tuh kemarin tuh apa kategorinya tuh? Sabun cuci. Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Sabun cuci. Ada nggak di situ sabun cuci? Atau mungkin toko ya. Toko kelontongan atau apa nih kalau sabun cuci di ini? Toko sabun ada kalau toko sabun. Ini kan kategori ya. Berarti kategorinya toko aja lah, toko kelontongan. Ada nih kalau sabun di sini. Toko kelontongan. Nah, kemudian tulis tentang apa yang dilakukan di bisnis Anda. Nah, berarti jualan sabun ya. Di sini bisa tulis tentang apa yang dilakukan oleh bisnis Anda layanannya. Kami menjual misalkan kami menjual sabun pencuci piring yang mampu membersihkan dengan cepat dan wangi. Nah, gitu aja lah. Ya. Setelah itu, ini udah nih. Ini kalian screenshot. Ini tuh jangan dibikin ini, tapi nanti di screenshot nanti tuh langkah-langkah ini tuh screenshot. Kalian tekan print screen kalau di ini ya. Kalau bikinnya di apa di laptop atau di PC screenshot. Kemudian kalian masukkan ke Word-nya. Ini langkah-langkahnya dipaste di situ. Nah, ini kelihatan kan nih udah ada di Word ya? Ada kelihatan? Ada ya? Udah Pak, udah. Nah, bisa ya screenshot kayak gitu mah bisa ya? Bisa, kemarin juga udah bagus tuh. Nah, itu kemudian kita balik lagi nih ke sini udah. Kalau sudah kita klik buat halaman. Nah, nanti persiapkan juga ketika nanti buat halaman akan disuruh untuk membuat gambarnya, mengupload gambarnya. Nah, di bawah lihat nih, gambar sama foto sampul, gambar profil yang ada di sini nih, yang di bendera ini nih, profilnya mau apa nih gambarnya? Mau foto sendiri juga boleh. Ini Bapak nih ada ini. Pakai yang mana aja lah, yang penting ada fotonya. Contoh ini mah ya. Tuh, sale pisang. Nah, jadi sale pisang itu gambar sabun. Nah, tambah sampulnya. Sampulnya juga boleh yang mana aja Bapak. Klik. Oke. Jadi teman-teman nanti siapkan fotonya untuk sampulnya. Ini juga nanti di print screen lagi. Kalau udah nyampe sini di print screen lagi. Jadi nanti langkah-langkahnya itu ditulis. Pertama harus bikin ini. Jadi tidak hanya screenshotan, tapi ada juga tulisannya. Nah, setelah mengupload ini, kemudian, nah gitu kayak bikin tutorial ya. Tutorial tapi untuk sendiri-sendiri. Sudah kita simpan juga. Nah, ini udah ada nih namanya Omega Fresh Reseller Nasta, wes namanya gitu. Nah, sekarang ini sudah ada namanya halamannya Omega Fresh Reseller Nasta. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mencoba beriklan. Tadi kita kembali lagi ke soal, ya. Kita kembali lagi ke soal. Di dalam soal, perhatikan di dalam soal itu tujuan iklannya meningkatkan traffic website. Nah, berarti harus ada alamat websitenya. Yang kemarin harus jangan sampai lupa alamat website yang sudah dibuat. Nah, tapi nanti mah jangan beda lagi ya, mungkin bikin websitenya beda lagi, bukan yang itu lagi. Nah, kemudian target audiens siapa sesuai dengan identifikasi yang didapat. Yang di awal teh identifikasinya berarti targetnya semua umur ya, mungkin daerah mana atau ya daerah mana kan di situ daerah Aceh kemarin tuh ya yang paling banyak tuh. Kemudian penempatan iklannya timeline, harga anggarannya 500.000 dan durasinya 10 hari. Nah, ini sudah ada ketentuannya, ya kita masukkan. Di mana masukannya? Perhatikan, di bawah sini ada namanya promosikan. Klik promosikan. Nah, nanti akan muncul ke halaman promosi.
Nah, seperti ini. Di sini ada dua pilihan, iklan otomatis sama pilih jenis iklan. Nah, kita bikinnya jangan yang otomatis, kita bikinnya buat iklan baru. Karena kenapa? Karena kita mau menyesuaikan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi teman-teman nanti klik buat iklan baru. Pak, kumaha mun mayar, moal mayar lamun lamun teu dibayar mah teu nggak perlu dibayar ini mah ya. Nggak akan, Pak, kumaha mun aktif iklannya nggak akan aktif kalau nggak dibayar ya. Biarkan aja ini langkah-langkahnya. Nah, sudah nyampe sini, ini di screenshot lagi kayak tadi ya, screenshot, kopikan gitu. Nanti tujuannya, nah ini ada pilihan tujuan. Tadi tujuannya untuk apa? Klik ubah. Jangan otomatis, tujuannya adalah mendapatkan lebih banyak pengunjung situs web. Cari di sini mana? Oh, ini ada. Mendapatkan lebih banyak pengunjung situs web. Apa aja tuh Pak? Ini tuh tujuannya banyak. Mendapatkan lebih banyak pesan di WhatsApp gitu ya. Mendapatkan lebih banyak telepon. Tuh bisi anu jarang aya nu telepon ya. Malam minggu nu telepon. Nah, kemudian mendapatkan lebih banyak pengunjung situs web. Ini pilihnya. Mendapatkan lebih banyak pesan, mendapatkan lebih banyak like di halaman, mendapatkan lebih banyak prospek. Ini ada pilihannya. Nah, karena ketentuannya di sana kita disuruhnya mendapatkan lebih banyak pengunjung situs web, kita pilih yang ini. Nah, ini klik, kemudian screenshot, masukkan ke tadi ke Word-nya. Ini mah beberapa lewat nih tadi. Masukkan ke Word-nya. Jadi pokoknya yang detailnya langkahnya ya nanti. Nah, simpan gitu. Berarti nanti udah disimpan nih, udah tujuannya mendapatkan lebih banyak pengunjung situs. Kemudian acak materi iklan. Nah, ini materi iklannya mah kita sesuaikan aja, gunakan postingan. Seperti apa tampilan yang akan Anda inginkan? Nah, ini bisa kalian diatur ya nanti. Kemudian deskripsinya bisa diatur. Nah, gunakan postingan, misalkan cari postingan yang ini apa yang bagus. Kita bisa menggunakan postingan itu sebagai iklan. Nah, jadi kalian bikin yang kemarin bikin kayak iklan gambar itu bisa diposting di Facebook ya. Iklan copywriting bisa digunakan juga di Facebook ini. Nah, ini Bapak menggunakan tulisannya aja tuh ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan pilih beberapa gambar atau video untuk membuat carousel. Nah, nanti disuruh untuk memilih gambarnya untuk membuat carouselnya. Nah, ini karena gambar cuma sedikit ya, nanti bisa diuploadkan. Ambil gambar dari yang lain. Gambar misalkan dari Instagram atau dari mana, nah, tapi yang sudah terhubung atau mau dari unggah aja, mau dari apa dari laptop atau dari PC ya boleh, silakan gambarnya. Nah, beberapa ya gambarnya. Nah, gitu. Jadi nanti ketika beriklan tuh ada gambarnya, ada videonya juga boleh kalau misalnya kamu masukkan video. Nah, nggak juga masalah. Tuh, gitu ya. Tos pilih gitu. Oh, ayah iya aneh nama. Kasih judul boleh, nanti dikasih judul juga boleh. Tapi nggak juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian kami menemukan kesalahan. Iklan Anda tidak bisa dipromosikan destinasi di Facebook, harap tambahkan URL. Nah, kesalahannya di mana ini? Maksudnya cek Facebook teh, kamu kan pengen supaya pelanggan kamu menemukan web kamu, cina. Masukkan URL-nya di sini, jangan masukkan situs Facebook-nya itu sendiri gitu maksudnya. Jadi nanti buka misalkan ini yang siapa nih? Pink Class Cosmetic yang siapa ini? Ada di sini punyanya? Saya, Pak. Oh, saya pakai dulu ya. Nah, klik Ya, Pak. salin. Nanti kamu yang bayar ya ke Facebook. Nah, ini lihat ininya disalin, diblok, lihat di atasnya nih, Bapak ngeblok di atas. Jadi alamatnya kita klik kanan, salin, kemudian kita masuk ke Facebook yang tadi. Nah, di sini di URL-nya, di URL webnya ini kita hapus ya yang tadi, yang di situ hapus ganti dengan yang barusan. Tuh. Maka otomatis sekarang mah URL-nya ini. Kemudian mau pakai label tombol nggak? Nah,
kunjungi sekarang bisa, pesan sekarang, sumbang sekarang, unduh sekarang. Kalau sumbang mungkin webnya web ini ya, web sumbangan atau ya ini apa untuk sosial. Beli sekarang. Nah, bisa unduh sekarang, bisa beli sekarang gitu ya. Gambarnya gambar sepatu harusnya di sini tadi ya, kosmetiknya. Nah, ini Bapak mah nggak nyambung ini gambarnya gambar apa opak ranginang nih tapi di sininya kosmetik ini mah sebagai contoh tapi nanti kalian mah jangan kayak gitu kalau kalian misalkan di sininya nanti yang ditemakannya itu adalah misalkan temanya sabun cuci piring berarti nanti gambar-gambarnya sabun cuci piring jangan gambar yang lain ya jadi antara gambar dengan link itu harus balance harus sesuai. Pak itu nama Bapak mah benten ya, ini mah contoh yang salah, jangan ditiru ya. Contohnya kalau yang salah seperti ini. Jadi nanti juga ketika nanti penguji melihat akan mengoreksi. Kalau gambar dengan link itu berbeda temanya, di gambar kalian memakai gambar sepatu, kemudian baju, gambar tas. Tapi di Google Site kalian itu kalian menjual kosmetik. Nah, itu nilainya nol ya. Jadi kalian mengiklankan sepatu, mengiklankan baju, tapi pas masuk ke web nggak dijual di situ. Nah, itu nol nilainya. Nggak akan dapat nilai walaupun kalian ada tutorialnya gitu. Langkah-langkahnya berarti salah ya. Paham ya? Paham nggak nih? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nah. Paham, Pak. Nah, baik kita lanjutkan. Untuk kategori iklan khusus kita lewat saja. Nah, pemirsa, nah ini kita atur pemirsanya. Siapa pemirsanya? Nah, kemarin kita udah belajar kemarin kita sudah menjawab yang nomor 1 yaitu daerahnya. Kemarin ada yang daerah mana tuh? Kalau sabun cuci piringnya daerah Aceh, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, detail pemirsanya kita cari yang paling kuat ya. Artinya yang paling banyak mencari sabun cuci piring. Tinggal diklik saja sebelah sini. Tuh. Lalu pilih di sini. Jenis kelaminnya. Nah, kalau sabun cuci piring buat laki-laki atau buat perempuan? Bapak tanya. Perempuan, Pak. Perempuan. Tapi yang beli itu laki-laki, perempuan biasanya. Laki perempuan. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi semua. Laki-laki juga. Iya, semua berarti. Nah, usianya nih berapa tahun nih? Memilih Semua, pemirsa Pak. ditargetkan ini 18 tahun ke atas atau gimana ini? 12 tahun ke atas saja, Pak. Oh, Anak-anak 12 kecil kan disuruh sama maknya beli standar. beli sabun. Itu ada bahasa Arabnya ya kalau beli sabun tuh disuruh tuh watah sabuna kan gitu ya. Jadi disuruh Siap. disuruh beli sabun sama uwa. Nah, ini bisa digeser-geser ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman di sini punya produk dan produknya itu misalkan dikhususkan untuk yang 25 tahun ke atas, berarti digeserkan ininya. Nah, dari sini. Berarti ini akan yang biru ini, garis biru ini adalah kita membatasi, artinya hanya dari 25 tahun sampai 65 tahun gitu. Ini juga bisa ditarik bisa tuh. Atau kita lebih batasi lagi lebih sempit lagi. Yang kita akan cari itu adalah pemirsa dari 25 tahun sampai 40 tahun. Nah, biasanya ini produknya ini suplemen kesehatan misalkan. Nah, ini karena yang udah tua nggak perlu pakai suplemen lagi katanya. Nah, bisa diatur lagi di sini. Penikmatnya misalkan penikmatnya. Penerimanya siapa laki-laki misalkan. Ini sudah sesuaikan di sini ya. Nah, kemudian kalau sudah diatur ininya, nah ini tidak sembarangan ya, ini tidak sembarangan. Ini tidak sembarangan. Jadi sesuaikan dengan produk yang nanti disoal. Kalau produknya memang disoal itu misalkan nanti contoh produknya misalkan bukan sabun lah, misalkan sampo lah, misalkan sampo khusus wanita atau sampo khusus laki-laki, berarti nanti pilihnya laki-laki atau perempuan kalau khusus perempuan. Nah, jadi kalian harus bisa menerapkan informasi yang ada di produk knowledge di sini gitu. Nah, itu jadi penilaian. Jangan diasal ya, jangan asal-asalan untuk mengatur ininya. Jadi sesuaikan dengan informasi yang kalian dapatkan. Selanjutnya, lokasi. Nah, lokasinya tinggal diketik saja. Kemarin kita sudah di Google Trend itu daerah Aceh ya.
yang paling banyak. Kita tulis coba Aceh Indonesia. Tuh, langsung dia ke Aceh tuh. Letakkan pin di situ udah. Oh, di situ aja mau dipindahkan lagi juga boleh. Nah, jadi kita udah nih, kita sekarang di Aceh. Nih, ini ya United-nya jangan ya. Nah, bisa Aceh, kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Yogya. Nah, Yogyakarta. Nah. Gitu. Jadi kita bisa beberapa ini ya, beberapa tempat. Atau bisa kita letakkan pinnya di daerah mana, bisa atur saja sendiri ya. Nah, beladinya Pak, Klaten. Nah, karena kita nggak tahu tempatnya bisa pakai letakan pin ya, kalau nggak juga nggak masalah. Nah, ini sudah mengedit pemirsanya ya. Gitu, tuh sudah ada nih pemirsanya, pemirsa. Jadi di sini cakupannya dari mulai 25 tahun sampai 63 tahun kalau Bapak ini contoh ya. Kemudian daerah sebarannya untuk iklannya itu yaitu dari ke Aceh sampai Yogyakarta. Maksudnya gimana Pak ke Aceh Yogyakarta? Jadi nanti akan ditawari iklan itu adalah orang-orang Aceh sama orang-orang Yogyakarta yang punya Facebooknya, alamatnya di Aceh sama alamat Yogyakarta gitu. Ya, bukan nanti datang selebaran ke Aceh sama Yogyakarta enggak. Jadi nanti akan mengetuk si Facebook ini akan datang ke halaman mereka yang orangnya orang Aceh sama orang Yogyakarta dan di sekitarnya 25 km ya radiusnya. Nah, bisa diatur juga nanti radiusnya kalau nggak salah. Nah, kemudian target terperinci. Nah, bisa nanti ditelusuri di sini ya. Nah, tambahkan pendidikan. Wah, ini mah lebih ini ya lebih terperinci. Pendidikannya gimana, keuangannya gimana. Makanya iklan itu perlu sekali untuk ini ya studi dulu. Jadi untuk beriklan itu tidak sembarangan. Kita harus tahu dulu targetnya siapa. Apalagi kalau misalkan kita punya target yang spesifik. Jadi nanti biar iklannya itu tepat sasaran, jadi harus informasinya harus benar-benar valid ya. Nah, ini boleh dipilih atau misalkan diklik nggak, tapi nggak juga nggak masalah karena nggak ada di ini ya, nggak ada di iklan, nggak ada di ini, sorry nggak ada di soal, nggak ada di iklan, nggak ada di soal. Nah, jadi ulangi lagi detail pemirsa tuh ke situ ya, ini, kemudian tadi ininya hapus, ganti dengan Aceh. Nah, gitu. Itu aja lah. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat lagi definisi pemirsanya. Kalau tadi ditelusuri lebih lanjut ya. Nah, sekarang sudah aja misalkan segitu. Simpan pemirsa. Nah, sudah nanti masuk ke sini tuh, lihat. Detail pemirsa. Udah ada tinggal di Aceh. Di Indonesia umurnya 18 sampai 62. Nah, mau ditambah lagi buat baru boleh ya. Buat baru artinya pemirsanya yang lain lagi bisa. Jadi bisa beberapa pemirsa. Nah, kemudian durasi iklannya, iklan akan dijalankan secara terus-menerus dengan anggaran harian. Opsi ini direkomendasikan. Nah, kalau mau ini boleh. Jadi ini tiap hari ini kan terus menerus ya. Nanti kita bayarnya jadi bulanan bisa berlangganan. Nah, tapi kita akan coba di sini di soal. Di soal itu ditentukan bahwasannya durasinya 10 hari dan anggaran totalnya cuma 500.000 ya. Nah, gimana itu? Berarti kalau cuma 500.000, nah ini tinggal ditambahkan 7 harinya jadi 10 hari. Nah, gitu. Ini di bawah ada nih IDR-nya nih. 70.000 ini kita klik di sini ya. Kita rubah. Anggarannya jadi 500.000. 500.000. Nah, gitu. Ya, penempatannya di mana nih? Di timeline atau di mana? Nih, di Facebook. Biasanya ini kalau udah otomatis di Facebook ya. Di Facebook, di Instagram, di Messenger. Nah, udah aja di Facebook aja. Di timeline Facebook ini teh. Nah, udah. Kemudian pixelnya udah nggak perlu itu mah. Metode pembayaran. Nah, nanti metode pembayarannya diatur, tambahkan metode pembayaran. Bisa nanti kalian lewat Mandiri, BNI, atau ATM bersama. Juga bisa menggunakan GoPay ya. Tapi jangan dibayar nanti mah udah biarkan aja gitu. Jadi nanti sampai sini kalian silahkan screenshotkan ya. Ya, sebelah sini juga sama kita screenshotkan. Pokoknya nanti dibuat
langkah-langkah untuk pembuatan iklannya ini apa ini mungkin sedetail mungkin. Nanti dibikin ke Word dan dibikin PDF, dibikin PDF-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, paham tidak? Yang Bapak terangkan barusan. Halo? Ada gambaran enggak untuk bikin iklan di Facebook? Ada yang minat bikin iklan di Facebook? Ada yang mau diiklankan? Minat Pak, minat. Apa yang mau diiklankan ini? Aswadin. Nanti tutorial ini rekamannya Nanti diiklankan baju paling. Oh, baju. Jadi nanti kalau bisa ya kita kecil-kecilan dulu budgetnya, dikit-dikit dulu nanti naik gitu ya. Kalau misalkan ada prospeknya jangan langsung besar, misalkan 100.000 aja per 2 hari atau per 3 hari. Jangan dulu jauh-jauh atau jangan dulu banyak-banyak, kita coba dulu bener atau enggak ininya ada peningkatan enggak. Kalau teman saya itu sudah nyampe sekarang itu jualan kerudung, itu dia karena dia istiqomah mungkin ya continue sekarang tuh sudah nyampe 2 juta sehari untuk iklan di Facebook-nya aja. Iklan di Facebook-nya aja 22 juta sehari. Itu teh gimana kata saya itu tuh ke ini enggak ke balik modalnya bisa balik ya dengan 2 juta iklan sehari. Katanya bisa gitu. Bahkan dia keteteran orderannya sampai harus beberapa konveksi dia dia kerjasama dengan beberapa konveksi sampai sekarang bikin konveksi sendiri. Seperti itu ternyata ya, tapi memang harus istiqomah, tidak langsung seperti itu. Jadi dia juga punya perjalanan yang cukup lumayan gitu, nggak langsung jadi tapi ada jatuhnya dulu. Baik, itu saja untuk Facebook. Nggak ada pertanyaan untuk Facebook Ads? Halo, tidak ada pertanyaan? Cukup? Lanjut? Pak, nanti video ini bisa adakan rekamannya Pak ya? Biar enak step by step-nya. Ada rekamannya. Ini kan admin ini yang rekam barusan. Ini lagi direkam kan ini teh. Nah, biasalah nanti ke Facebookan ya. Tapi paham ya, maksudnya sekarang paham, nggak tahu besok. Nah, itu dia masalahnya belum dicoba jadi takut lupa. Nah, harus dicoba nih, dicoba kalau nggak dicoba. Rekamannya sekalian dicoba. Ya, nanti utak-atik aja nggak masalah, asal jangan dibayar, nggak jadi masalah, nggak akan berkurang uang di ATM kok, asal jangan diklik itunya. Jangan diklik yang paling bawahnya aja nih, metode pembayaran, lalu tambahkan metode bayaran, klik bayar ya udah nanti ada verifikasi untuk pembayaran. Kalau ke GoPay apalagi cepat berkurangnya, kalau GoPay paling cepat tuh pembayaran pakai GoPay ya, biar enak bisa pakai GoPay. Jadi promosi nih. Gimana, ada lagi pertanyaan tadi yang perempuan, silakan. Cukup? Cukup. Nah, cukup. Ririn sudah bisa berarti. Ririn sudah punya Facebook? Udah, Pak. Oke, siap. Berarti Padang boleh nggak, Pak? gimana? Iklan nasi Padang boleh nggak? Ya boleh, silakan. Tapi kumaha ngirimna eta. Kalau ada yang mau misalkan dari daerah lain, kamu di Jakarta gimana itu ngirimnya? Pak, kalau Nasdaq mah. Kalau bisa nanti kamu punya akun lagi nanti di kayak Tokopedia dan Bukalapak nanti kita ini kan ya. Nah, sekarang lanjut. Ini udah beres berarti ya Facebook Ads. Nah, itu nanti ada di soal nomor 10 ya, sosial media ads namanya. Jadi meningkatkan traffic website sesuai dengan identifikasi yang didapat, penempatan iklannya di timeline, dan juga anggarannya 500.000, durasinya 10 hari. Barusan sudah dipraktekkan. Pasti bisa lah itu mah karena mudah. Nah, selanjutnya yang kedua, yang ke-11 nih. Yang ke-11 itu kita wajib memposting 2 produk di marketplace. Nah, sekarang Bapak tanya dulu nih, siapa di sini yang sudah berjualan di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee, atau yang lainnya lah, yang ini Lazada atau lain mungkin yang bisa pakai jualan. Ada yang sudah punya akun di antara itu Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee? Siapa yang sudah punya? Halo? Bukalapak dulu, siapa yang sudah punya akun Bukalapak? Belum ada. Siapa yang sudah punya akun Tokopedia? Tidak ada. Siapa yang sudah punya akun Shopee?
Tidak pernah Ada belanja. Pak, ada Ada. Shopee, Tokopedia, Bukalapak ada. Woi, keren ini Kang Indra. Yang lainnya gimana ini? Belum ada? Ada Pak, Belum Tokopedia, nyampe otaknya Pak ke bisnis. Waduh, jualan nih sama jangan. beli. Kalau bisa mah kuliah tuh dengan biaya sendiri, dengan bisnis. Sekarang mah kan mudah, apalagi kalau misalkan kita jadi reseller atau dropship ya. Sistemnya dropship mah pakai barang orang lain. Kita asal ngiklainin aja, kita ngambil contoh misalkan saya punya produk, misalkan punya distributor dari Shopee, saya juga jual di Bukalapak. Ketika ada order di Bukalapak, saya kirim dari Shopee gitu. Jadi bisa ini ya, bisa Bang, boleh kayak gitu Pak hukumnya. apanya? Dropship gitu. Di dropship gitu, di drop dulu gitu itunya si barangnya. Nah itu memang masih ada perdebatan untuk dropship hukumnya, tapi kalau nggak salah memang dibolehkan untuk dropship itu. Oke, lanjut Pak, lanjut. Selanjutnya kalau di sini untuk Bukalapak contoh Bapak punya semua akunnya di Bukalapak, buka di Tokopedia, buka di Shopee juga buka. Banyak di JDID juga Bapak punya akunnya. Karena memang Bapak jualan juga. Jualan apa? Bapak jualan kosmetik ya. Nah, saya jualan kosmetik. Mungkin kalian bisa lihat, tapi untuk Bukalapak akun Bapak sudah tidak jualan lagi di Bukalapak karena tidak ini. Sekarang akunnya paling yang aktif itu di Shopee untuk jualannya. Nah, memang tapi nggak maksimal, artinya nggak maksimal itu kenapa? Karena memang kita nggak harus diurus, ternyata memang punya toko itu harus diurus walaupun toko online. Bapak jualan produknya namanya Dempo ya. Mungkin kalau misalkan ini kalian coba bisa Dempo ekstrak bengkuang ya. Kalau di Shopee coba kalian cek Dempo ekstrak bengkuang. Nah, itu salah satunya Bapak ada di situ, main di situ. Nah, sekarang kita lihat untuk produk mass marketplace gimana, berarti yang belum punya ini wayah nanya kalau mau nanti lulus uji kom dari sekarang kalian bikin akunnya Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Pak, gimana kalau mau cara bikin Shopee, nanti Bapak dikasih linknya ya, biar kayak jadi apa? Jadi ayah bonus ke Bapak bikin Shopee. Nanti Bapak kirim apa? Link untuk bikin Shopee-nya ya. Ada yang belum punya ini Shopee, akun Shopee ada nggak? Belum. Udah. Udah, belum. Nah, tuh ini di Shopee Bapak kalian mau? Ada. Bentar ya. Stop dulu. Oke. Tuh, ini kelihatan di sini ya? Bapak kelihatan. Oke. Mana nih? Bentar. Cek. Nah, oke. Di sini. Nah. Kebetulan nih ada pesanan Bapak juga tuh. Ada yang udah 2 pesan. Jadi kalau ada pesan kayak gini jadi, nggak kelihatan di sini mah ya. Nggak kelihatan ah. Ini ada pesanan gitu. Jadi Bapak jualan juga produknya itu kalau kalian bisa lihat dicek di Shopee Dempo ekstrak bengkuang. Jadi itu produk dari lokal kita dari Sumedang. Kalau kalian pernah ke mall di Jakarta yang ada Dempo ekstrak bengkuang tuh yang ada SPG-nya yang suka dioles-oles di tangan digesok-gesok. Nah, itu produk kita dari Sumedang itunya apa? Pabriknya di sini. Nah, Bapak beli dari pabriknya itu langsung dari pabriknya itu sekitar ya 10 ribuan lah mungkin satu tubnya, itu dijual di pasaran Shopee itu 30.000. Jadi Bapak untung 20.000 dari satu produk ya untuk ininya. Walaupun nanti tambahkan biaya iklan dan juga ini ya keuntungannya paling lumayan lah 15 ribuan satu produk gitu. Seperti itu. Kalau sebulan Cepat aja kaya dong misalnya, Pak ya. Hah? Ya bisa cepat Cepat kaya kaya. kalau misalkan Iya, terus benar. continue. Yang jadi Iya, masalah cuman kan itu, nggak continue ini. nah itu. Yang jadi masalah itu memang tidak continue itu gini. Jadi kita sudah ini apa sudah banyak nih pelanggan. Kemarin waktu itu Bapak sampai
mengirim itu sehari itu sampai 12 satu lusin gitu. Jadi lumayan sekitar sebulan tuh bisa dapat keuntungannya aja sekitar 2 sampai 3 jutaan itu bersih ya. Tapi pas itu barangnya ternyata bukan di stop, habis di pabriknya selama 3 bulan. Nah, jadi gimana ini, jadi orderan saya tutup, jadi ya udah, jadi kita ngawal lagi untuk ininya, untuk marketnya. Tapi sekarang sudah mulai coba lagi ya, karena lumayan lah. Nah, ternyata lumayan bisa buat pulsa ya, pulsa setahunan. Oke, nah sekarang kita lihat contoh, misalkan ini Bukalapak, akun Bukalapak yang mungkin Bapak sudah tidak pakai di Bukalapak, tapi kalau Shopee Bapak masih pakai sampai sekarang, masih berjualan di Shopee. Nah, kalau Bukalapak belum ya, ntar konfirmasi dulu. Nah, kita lihat ini contoh situs Bukalapak. Jadi teman-teman bisa buat akun mau di Bukalapak, mau di Shopee, bebas, mau di mana saja silahkan. Itu silahkan, terserah ya. Nah, yang penting kalau sudah masuk ke salah satu, kalian pelajari bagaimana caranya untuk menjual produk atau memposting produk. Karena tugasnya di sini adalah kalian harus membuat judul, harga, dan deskripsi sesuai dengan produk knowledge-nya gitu. Kayak produk knowledge-nya tadi ini apa? Tentang sabun pencuci piring. Jadi nanti kalian bikin gambar, biasanya sudah disediakan gambarnya ya. Nanti memposting gambar yang sudah disediakan sama penguji gitu. Stok produknya 10 buah untuk masing-masing jenis produk, etalase produk unggulan untuk produk kemasan 600 ml. Nah, dibuat di posting 2 produknya. Jadi produk yang 600 ml mungkin sama produk yang satu lagi yang 5 liter ya. Nah, perhatikan di sini Bapak sudah masuk di Bukalapaknya ya. Lalu ini masih ada nih ininya uangnya sisa nih, ada 1.400 yang dulu ya. Sekarang sudah jarang aktif di sini. Nah, di sini kita lihat di ujung ada akun kita. Nah, kita pilih namanya Lapak Saya kalau di Bukalapak. Lapak Saya. Pak, kenapa nggak di Shopee? Nah, kalau Shopee biasanya agak loading ya kalau jam segini. Nah, kalau di Bukalapak biasanya lowong ya. Lapak Saya. Nah, klik Lapak Saya. Nah, setelah diklik Lapak Saya, nanti akan masuk ke dalam lapak kita. Lapak itu artinya toko kita ya, tapi toko di online. Tuh, ini lihat nih. Ada barang tidak dijual 27. Bapak sudah tidak jarang aktif, jadi barangnya di nonaktifkan dulu, tidak dijual. Nah, bagaimana caranya kita akan menjual barang? Di sini di sebelah kanan ada tulisan jual barang. Apa yang mau dijual? Tinggal klik saja dulu, jual barang. Nah, kemudian setelah diklik, nama barangnya dimasukkan. Apa nama barangnya? Ya, berarti kalau di soal, sesuai dengan soal, berarti nama barangnya adalah sabun pencuci piring. Misalkan gini, nah, namanya sabun cuci piring. Pakai lengkap Omega Press ya. Omega pakai ininya. Gitu. Kategorinya kita pilih kategorinya. Jadi kategori untuk memudahkan customer untuk mencari produk kita. Kira-kira kalau sabun cuci piring ini kategorinya apa? Makanan, perlengkapan bayi, kesehatan, produk bumbu, rumah tangga, dapur, perlengkapan cuci piring. Nah, ini berarti perlengkapan cuci piring ini ya. Nah, kita sudah pilih kategorinya. Kemudian kategori barangnya sudah pilih. Kemudian detail barangnya, harga satuannya. Harga satuannya berapa? Ditentukan nggak di sana tadi? Kalau enggak, ya udah kita ini sendiri. Misalkan harganya 5.000 ya. Perkiraan beratnya tadi berapa? Ini kan mililiter, rubah ke dalam milimeter. Ini nggak ada nih milimeternya nih. Mililiternya 600 mil ya. Berapa kilo nuh? 600 aja nggak apa-apa. 600. Stoknya berapa? 10 buah. Nah, pemilihan minimum 1.
Kondisi barang baru atau bekas? Piraku sabun pencuci piring bekas, baru atau ya jelas. Barang impor atau tidak? Oh, berarti tidak. Udah nggak perlu diklik juga nggak masalah. Kemudian foto barangnya. Nah, kalian cantumkan fotonya ya. Foto barangnya. Usahakan fotonya nanti di sini tinggal foto utama apa nih fotonya nih, gambarnya nih. Aduh, yang ada gambar ini lagi nih. Nah, sabun cuci piring gambarnya nih. Ini contoh aja nih gambarnya oncom. Oh, gambarnya terlalu kecil di sini ya. Oh, gambarnya harus agak besar. Oke, kita carilah gambar yang agak besar. Kita cari gambar yang agak besar. Bapak punya gambarnya agak besar. Di mana nih? Digital marketing. Nah, ini yang kemarin ya. Pakai ini aja lah. Nah, terlalu kecil, jangan minimal 300 kali 300 foto tidak boleh kosong. File ukuran terlalu kecil, oh jadi harus yang besar, boleh atau kita kasih yang itu yang besar. Nah, oh bisa masuk tuh. Ini pencuci piring nih, ini pencuci mulut ini mah. Nah, jadi tidak boleh dikosongkan. Nanti fotonya kan nanti penguji sudah menyediakan fotonya tentang sabun cuci piring yang kita akan pasarkan. Jadi nanti kalian tinggal klik saja fotonya yang dipilih ya. Dipilih dari komputernya. Biasanya disiapkan di komputernya. Ini mah contoh Bapak gambarnya apa saja lah ini mah. Nah, gitu ya. Ini bisa jadikan foto utama. Nah, di situ di sana kan di tulisan etalase produk unggulan untuk produk kemasan 600 ml. Jadi yang nanti fotonya yang disediakan di depan ini yang 600 ml ya. Di sini yang apa? Di yang paling depan karena ini yang foto utamanya yang sebelah kiri pojok kiri atas ini yang paling utama. Nah, sudah. Kalau sudah, kemudian kalau mau pakai video boleh, tapi opsional ya, boleh tambah videonya. Paling bagus sama pakai video kalau misalkan ini. Tapi kalau nggak disuruh juga nggak masalah. Nah, deskripsinya nanti harus ditulis juga apa keunggulan barang ini, nah, gimana aturan pengirimannya dan bagaimana info barang terkait ini di sini tulis ya. Nah, jadi keunggulan dari produk ini ya yang di atas itu yang kemarin kita ini ya. Nah, ini bisa ditulis di sini. Yang kemarin kita ini kan tuh yang dari produk knowledge kita bisa kopikan ya nanti mah. Kopikan saja dari produk knowledge-nya nih. Ini nih. Nah, kopikan aja udah masuk situ. Nah, pastikan di sini tempel. Lah gitulah. Pengelompokan barang opsional, nggak usah diisi juga masalah. Etalase, nah boleh pro tambah etalase baru juga boleh, tinggal juga nggak masalah ya. Nah, udah satu aja. Nah, kemudian teksnya mau pakai teks apa nih? Teksnya biasa. Teks itu adalah supaya nanti pelanggan itu mudah menemukan apa produk kita. Pakai teks misalkan. Teksnya apa nih? Nah, bisa kita sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Nah, terus apa lagi nih tagnya? Bisa nanti apa? Coba kata kunci lain katanya. Tambah tag baru coba. Klik nama tag. Sabun cuci piring. Tambah. Nah, gitu. Jadi nanti masuk ke situ. Terus apa lagi? Sabun cuci piring. Nah, tambah lagi. Sabun cuci cair. Tambah lagi. Nah, ini bisa sampai 5 tagsnya ya. Jadi ini fungsi tag ini nanti supaya pelanggan itu mudah mencari produk kita. Nah, SKU-nya boleh dimasukkan, boleh juga enggak. Jadi enggak masalah. Untuk pengiriman barang, nah ini bisa kita atur ya. Batas waktu pengiriman barangnya bisa kita ubah, misalkan ini maksimum atau misalkan reguler atau 1 hari kerja. Mau pre-order. Nah, pre-order biasanya kalau produk-produk yang kayak ini ya, kayak baju ya biasanya suka pre-order. Nah, ini batalkan perubahan aja, biarkan aja seperti itu. Nah, kenapa? Karena yang ditanyakannya juga cuman judul, harga, deskripsi produk, ya, kemudian stok produk,
untuk masing-masing produk sama produk unggulan. Udah cuman gitu aja. Sampai sini juga udah nggak masalah. Ya, tapi ini semua yang langkah-langkah yang kalian lakukan semuanya di screenshot. Supaya apa? Supaya nanti, nah ini kan nanti bentuknya oh ya, bukan di screenshot ya ini, maaf. Kalau ini jawaban dikumpulkan berbentuk link toko di marketplace. Jadi nanti yang dikirimkannya link toko kalian. Nggak apa-apa, tokonya berarti toko yang baru aja. Nanti penguji akan mengecek tokonya betul nggak ngupload ada dua produk yang diupload. Terus betul nggak ininya apa? Stoknya 10, betul nggak ini teh ada deskripsinya. Nah gitu nanti akan ngeceknya. Betul nggak ini teh yang di etalase utamanya yang nomor mililiter. Nah gitu. Jadi cuma gitu aja sih kita untuk menguji itu. Jadi nanti kita hanya melihat apa melihat link yang kalian kirim ke kami, kemudian kita lihat, kita checklist gitu. Oh ini ada. Nah, berarti ada nilainya gitu. Kalau tidak ada ya berarti 0, tidak ada nilainya. Kalau ada berarti nilainya 1 gitu. Nah, ini sudah sampai sini ya udah beres nih. Nah, mau mau pakai push nggak usah, ini mah nggak usah diatur ya, kalau yang ini mah nggak masalah. Jadi nanti kalau pakai push barang nanti kalian harus bayar ya. Harus ada yang harus bayar. Jual aja. DSGP tidak boleh mengandung nomor telepon. Oh, maaf ya. Itu tidak boleh mengandung nomor telepon. Nanti kalian di backlist lah ininya apa produknya. Bapak juga pernah dulu mengandung ini website, menuliskan website di sini di blacklist itu produk Bapak, jadi nggak bisa ini, nggak boleh ditinjau lagi. Nah, barang telah ditambahkan itu, jadi sudah ditambahkan untuk dijual. Nah, kita lihat untuk barangnya. Bentar. Nah, ini lapaknya sedang tutup ya, buka lapak sekarang. Nah, pilih barang untuk melakukan aksi. Di sini barangnya mana? Nah, tadi barangnya udah ada nih. Barang yang akan dijualnya. Nah, di sini tadi Bapak udah pilih barang yang tidak dijualnya. Nah, tadi sudah bikin tadi itu yang mana nih? Tadi itu. Tadi itu bikin yang mana ya? Terbaru. Nah, ini sabun pencuci piring. Diklik, kemudian set dijual. Nah, berarti dia siap untuk dijual. Yes. Kita jual tuh sabun pencuci piringnya. Kacau nanti ininya. Satu barang diperbarui muat ulang halaman untuk melihat perubahan. Jadi kita F5 ya. Sudah ada nggak ini sabun pencuci piringnya? Nah, ini sudah ada dijual atau tidak nih? Sudah masuk ke ini. Nanti link ininya ya yang kita sharekan nanti. Jadi lupa lagi, ini dibuka lapak jarang dipakai. Jadi nggak ini lagi. Nah, berarti ini ada yang sudah dijual. Dijual ada 16 nih. Karena sudah dibuka lagi. Nah, kita lihat yang dijual. Produk yang dijualnya udah nih ada nih. Tuh, sabun cuci piring ada nih. Kita lihat statistik barang atau kita lihat ininya di apa di tampilannya, kita lihat. Oh, ini sabun cuci piring ya. Oke. Sudah ada sabun cuci piringnya. Daftar barang, kita lihat di ininya, tampilannya. Nah, ini sudah ada nih. Bapak menjual sabun cuci piring Omega Press, harganya 5.000 nih. Tuh ada nih ininya nih. Kondisi barangnya baru, perlengkapan cuci piring, sabun cuci piring. Nah, ini sudah ada nih ya. Feedback positifnya, udah 84 nih, udah bagus sebenarnya. Cuman nggak diterusin. Nah, nanti
teman-teman yang harus dilakukan ya. Lihat, kalau sudah masuk ke sini tahu sabun pencuci piringnya. Nah, yang dibutuhkan sama penguji itu ini bagikan. Nah, kalian klik bagikan salin. Nah, itu ini kemudian nanti masukkan ke ini ya, bukan ke Word, langsung ke sana. Ini produknya. Ya. Ini apa ininya apa linknya? Oh, banyak panjang sekali ini linknya. Kita cek betul linknya ini bukan ya, kita pastikan. Nah, betul ya, linknya panjang ternyata. Mantap Pak, panjang. Panjang sekali ini linknya, tapi nggak masalah. Oh, panjang ya, nggak apa-apa. Nanti mau dipersingkat boleh, tapi ya udah panjang aja. Dan memang gitu yang seadanya seperti itu ya. Silahkan kalian pelajari yang ada di Shopee, yang di Tokopedia, sama persis mirip kayak gitu ya. Ada apa lapak. Kalau di sana mungkin penjual, kalau di Shopee itu penjual, pembeli. Kalau di sini di Bukalapak lapak sama pembeli. Kalau di Tokopedia sama penjual sama pembeli. Nanti teman-teman bisa pelajari ini yang paling mudah mana. Boleh kalian silakan mau pakai Bukalapak, pakai Tokopedia, pakai JDID, pakai apapun silakan, jadi tidak ditentukan. Yang penting bisa untuk menampilkan, memposting produk yang ini ya, yang diinginkan soal gitu. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Soal pengennya memposting Omega Press, kalian mempostingnya kue-kue kayak Bapak gini, salah ya. Hasilnya tidak akan kompeten. Jadi sekarang mah kita berusaha untuk menyesuaikan dengan uji kompetensi dulu, karena tujuan kalian itu kan mau lulus uji kompetensi. Supaya lulus uji kompetensi ya kita harus sesuaikan dengan ketentuan dari soal. Usahakan disamakan, disesuaikan dengan soal. Harus sesuai dengan soal. Tidak boleh ada improvisasi dulu ya untuk saat ini Mah ya, wayah nanti ditahan dulu ya. Jangan ada improvisasi yang berlebihan apalagi. Nah, gitu. Selanjutnya, ini Bapak tanyakan dulu untuk yang ini, paham nggak? Untuk yang Bukalapak. Shopee bisa sendiri mungkinnya, kalau Shopee nanti coba sendiri. Banyak kalau mau cari ininya tutorialnya banyak sekali. Bayatak kalau Sunda namanya di YouTube. Cara bikin akun Shopee, cara menjual barang di Shopee, wah itu banyak sekali ya. Nah, dan kalian cobalah jualan apa sih itu yang ada di ini apa yang ada di sekitar kalian, bantu jualkan gitu. Kalau produknya apalagi mudah untuk dikemas, mudah dikirim, lama masa simpannya itu bisa kalian coba gitu untuk dijual. Buka akun minimal coba-coba di akun Shopee. Kenapa Bapak milih Shopee? Karena Shopee itu untuk iklannya ada yang gratis. Kalau di sini di Bukalapak untuk nge-push-nya. Nah, ini ada namanya promote push sama push. Push ini push apa sih? Push tuh jadi gini, ketika kita klik push kita harus bayar. Nah, supaya apa push itu? Supaya ini halaman ini produk kita ada di halaman pertama pencarian di Bukalapak gitu. Ketika orang mencari kategori sabun cuci piring, muncul yang pertama. Nah, kenapa? Karena kita pilih push atau promote push. Nah, sama di Shopee juga, kita harus ada namanya iklan Shopee. Jadi ada iklannya, iklan per klik sama iklan kata kunci. Jadi kalau kita nggak pakai iklan ya kita akan habis ya, apalagi produk kita banyak, misalkan orang juga sama menjual produk yang sama dengan kita, ya udah kita akan habis kalau tidak iklan menggunakan iklan berbayar di Shopee atau di Bukalapaknya itu sendiri. Karena mereka juga penghasilannya dari situ, lebih besarnya dari situ, dari jasa mengiklankan. Ya, itu soal yang ke-11. Nah, paham ya? Nah, paham ini? Bisa bikinnya? Jadi yang pertama tadi harus punya Facebook, punya Instagram, sekarang punya salah satu akun marketplace, Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Aduh, pacan itu harus punya yang gini. Iya, wayahna ya, harus punya. Jangan sampai nggak punya ini. Nanti kita coba di simulasi kalian sudah harus punya ya nanti. Soalnya nanti Bapak sharekan besok mungkin sekitar jam 8-an, kalian silakan kerjakan. Nanti nanti dikirimkan sesuai dengan ketentuan ya. Nah, kemudian list yang ke-12 nih. Aduh, masih ada lagi. Ya, ada lagi. Listing bisnis digital. Waduh.
buatlah akun listing bisnis lokal di sekitar tempat tinggal Anda, masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan akun surel nomor 1. Jadi kalian menggunakan email yang kalian bikin di nomor pertama. Kemudian nama listing bisnisnya namanya reseller sabun cuci diikuti nama Anda dan kota. Nah, misalkan reseller sabun cuci namanya Winda Jakarta gitu. Ya, kategori sesuaikan dengan produk yang dijual, alamat dan telepon gunakan rumah Anda, lengkapi dengan listing bisnis yang Anda buat hingga 80%. Mempublikasikan 2 buah postingan sebagai berikut. 1 postingan penawaran produk baru meliputi ilustrasi, deskripsi, harga produk serta kontak pemesanan menuju WA. Kemudian 2 promosi dengan kode voucher selama periode bulan April melalui ilustrasi, deskripsi, kode voucher, Clean Pril ya ini. Clean Pril serta kontak pemesanan menuju WA. Mengaktifkan website bisnis gratis. Nah, ini jawaban dikumpulkan dalam bentuk link website yang dibuat. Nah, ini udah ada lagi beda lagi nih. Nah, ini gimana nih? Nah, ini yang kalau yang ini bikinnya nanti di web Google Bisnis ini mah. Aduh, udah bikin lagi, Pak. Ya iya, jadi banyak makanya yang dibikin nih kalau di digital marketing nih. Nomor 12 ini bikinnya di Google Bisnis. Nanti kalian masuk ke Google Bisnis. Nanti Bapak sharekan. Ada Google Bisnis nih. Nih Google Bisnis. Di chatnya ya. Di chatnya. Ini Google Bisnis. Tapi kalau bisa itu dimasukin di WA juga, Pak. Ya, Bapak masukin juga di WA. My Business. Nanti kalian kalau sudah ada linknya bisa pelajari sendiri kalau misalkan tidak cukup. Nah, itu Google My Business ya. Jadi nanti kita masuk ke Google My Business, nanti pilihan di sini sign in boleh. Kita mau sign in dulu bagus. Kalau misalkan bagusnya di sign in menggunakan email atau Gmail yang ini ya, yang punya kita ya, yang punya kita yang bikinan kemarin gitu, yang bikin itu aja. Nah, di sini ada pilihan find and manage your business. Nah, kita belum punya bisnisnya, berarti kita pilih add your business to Google. Jadi tambahkan bisnis kamu ke Google. Nah, kita akan mulai nih. Start building your business profile. Business name tadi lihat di soal bisnisnya reseller sabun cuci, diikuti nama Anda. Ditulis di sini reseller sabun cuci. Nah, namanya misalkan Dani. Kotanya Jakarta. Reseller sabun cuci Dani Jakarta gitu ya. Jadi namanya harus sesuai karena ini mah ujian bukan untuk bisnis aslinya. Bisnis kategorinya apa ini bisnis kategorinya? Berarti sabun cuci piring. Nah, kalau di sini kan bahasa Inggris sabun cuci piring apa ini teh atuh? Apa bahasa Inggrisnya sabun? Ada nggak? Sabun pembilas. Sabun cuci piring, apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak ini? Solar energy. Ini kategorinya harus ini. Apa ya kategorinya? Sabun cuci piring ini kategorinya apa? Berarti home ya? Home apa sih? Home care ya? Home care. Coba bantu Bapak, ada yang tahu nih? Home cleaning service atau apa sih? House cleaning service atau apa? Halo? Ini sabun cuci piring ini masuknya ke mana, kategori apa sih sabun cuci piring itu? Kategori aja. tulisnya itu, Pak. Home cleaning service, pas, Pak. Aduh ya, house cleaning service artinya apa nih? Layanan mencuci Layanan pembersih rumah. rumah. Kok iya, kok home? Enggak apa-apa. Dapur. Layanan bersih rumah. Kategorinya bolehlah.
Karena di sini nggak ada kategorinya ya. Coba di sini ketentuannya kategorinya apa sih nih? Nggak ada. Nah, kategori sesuai dengan produk yang dijual. Kita jual sabun cuci piring ah, berarti harus bisa lah itu. Kita next ya. Nah, kemudian nanti ada bilang, do you want to add location customer can visit the like store? Yes. Nah, berarti kita tentukan nih di mana kita tempat berada, Indonesia. Di mana tempatnya nih? Sumedang. Oh, ini saya nih, lingkungan saya nih. Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti kalau teman-teman nih sesuaikan aja nih Indonesia, terus Jakarta harus sesuai dengan alamat teman-teman ya. Jadi ini ya alamat rumah ya, alamat rumah sendiri. Rumah orang tua juga boleh kalau masih sama orang tua. Nah, ini alamat Bapak nih udah ada di sini. Next. Lanjut. Kemudian, nih daerah mana katanya? Where are you lokasi? Nah, ini, kalau yang ke Sumedang ini rumah Bapak nih ada dekat Gunung Kunci ya. Mungkin nanti kalau ada yang ke Sumedang, Pak, saya dekat Gunung Kunci. Oh, Bapak ada dekat di situ. Ini rumah Bapak di sini nih. Pindahin ke sini aja. Nah, ini nih. Makan gratis ya Pak ya. Boleh bisa makan gratis kalau ada makanannya. Nah, ini nih rumah Bapak di sini nih, belakang sini nih. Ini kan jalan gede, Bapak kehalangan sama satu rumah aja sih nih belakang, pas belakang aja. Ini sih kayaknya di sini. Bukan. Bukan situ, bentar. Geser sini nih. Oh, agak ke sini ya. Ini nih, nah di sini bukan di situ. Tuh, ada kalian bisa lihat nih. Nah, ini rumah Bapak di belakang sini. Tah, iya kan warna koneng. Ini juga. Ini oh ini nih. Ini yang warna ini. Nah, ini di situ. Jadi Bapak di sini masuk dulu ke gang dikit nih, gang sempit ke sini. ke apa? Ngehalangin saja ini satu rumah di depan gitu. Jadi Bapak kehalangan satu rumah, ini ada di belakang. Nah, Tinggal jadi Kak, dirubuhin aja Pak. gimana? Rumah Nanti yang di depan dirubuhin. itu gedenya 2 kali lipat dari rumah Bapak itu. 3 kali lipat. Oh, iya. Wah, bahaya itu nanti kalau dia ngerubuhin, kalau kita ngerubuhin tanpa izin mah. Nah, kita nanti teman-teman harus usahakan harus sesuai ya alamat yang kalian ini aja. Lalu next lagi. Nah, nanti do you want provide deliver at home on office visit. Nah, jadi di sini kamu menerima ya deliver or home and office visit. Nah, for example, if you visit to deliver to your customer, you can let them know where you are willing. Jadi kalau ini artinya apa sih ini teh? Kamu menerima pesanan ke rumah gitu ini teh? Atau ke kantor gitu? Nah, kita yes aja ya. Next. Nah, add the area or your area your serve optional. Ini boleh ini, boleh juga enggak untuk areanya ya. Karena di sini ketentuan ada areanya enggak? Nah, enggak usah ya. Next. Nah, add kontak. Nah, masukkan nomor telepon kalian. Di sini alamat nah, telepon gunakan telepon rumah. Loh, nomor teleponnya saya ini ya. Saya ngacak aja lah. Nah, ini mau telepon siapa nggak tahu nih. Nah, current website URL. Nah, ini websitenya yang tadi ya, yang kalian udah pernah bikin ini situsnya ini, situs Google-nya ini kepake terus nih. Bisa tempelin di situ. Nah, di sini tempel. Nah, biar kalian punya website. Next lagi. Nah, stay in the know once up. Nah, jadi rekomendasinya jadi di sini biasanya ada pemberitahuan dari Google bisnisnya. One update and rekomendasi for your business. Jadi kalau ada pemberitahuan atau kalau ini kalau ada update dari Google My Business mau dikasih tahu atau enggak nih. Kalau yes berarti dikasih tahu, kalau enggak no berarti enggak ya. Next. Nah, no metode batting ini. Kita lihat. Nah, kemudian
cos verifikasi. Ini verifikasinya by by email ya, by mail atau apa. Nanti bisa diatur di sini. Ya. Nanti akan ada ini biasanya akan ada surat nanti ke rumah kalian ya. Kalau kalian benar menuliskan ininya, ketika mail nanti akan ada suratnya. Nah, kontak name-nya siapa? Misalkan Aduh, kasihan ini kita ya surat kali tukar tadi kalau. Nah, kita klik mail aja. Nah, udah gitu, ini udah ada postcard continue. Nanti akan ada surat ke rumah ini tuh dalam 4 hari itu. Office cleaning, ini mah jadi cleaning artinya. Nah, kemudian add business hour. Nah, hour ya. Jadi bisnis kamu itu ini enggak apa? Bukanya kapan nih? Sunday, Monday. Jadi bukanya kapan? Tiap hari Pak bukanya. Wah, tiap hari bisa jualan nih. Oke. Aktifkan tiap hari nih. Opennya nih dari mulai jam berapa? Atau untuk hari Minggu mah kita tutup ah. Nah, misalkan dari jam apa nih? jam 7 lah. Jam 7 sampai dengan jam 4 lah. 4 PM ya. Mana 14 ya? Nah, ini 4 PM ya. Nah, gitu. Jadi semuanya juga sama dari jam 7 IM ya, 7 pagi sampai jam 4 sore. Misalkan kalau yang juga masalah. Ini udah tutup lagi yang ini malah. Jangan di ini biar nggak terlalu lama. Dah, next gitu. Nah, add message. Nah, ini juga untuk let customer message your business on Google for free. Nah, ini kita ini aja. Kemudian add description. Nah, ini kasih deskripsinya ya. Deskripsi bisnisnya. Sesuai dengan produk knowledge yang kalian tahu ya. Ini aja lah. Ini contoh aja dulu. Ini mas contoh aja dulu ya. Next. Nah, pakai foto juga. Waduh, ini mah jadi pokoknya nanti ikuti langkah-langkahnya saja. Ini kalau ini skip dulu aja lah. Pakai foto juga ini advertise isi minute. Nah, ini untuk kalian supaya bisa muncul nanti di ini tuh, lihat tuh. Di halaman utama ya. Kalau mau pakai advertise, jadi nanti kalian bayar iklan, nggak usah, skip aja dulu. Nah, your business profile mas ready, udah continue. Nah, udah ini siap nih. Ini profil kita nih udah ada nih. Nah, ini nih reseller sabun cuci Dani Jakarta, not public visible. Jadi tidak ditemukan ya oleh ini sebelum diverifikasi oleh pos. Nanti pos datang dulu ke rumah Bapak ini. Nah, ya gitu. Ini nanti kalau sudah diverifikasi baru nanti kita bisa posting ya untuk ini. Promote. Nah, mempromosikan apa? Misalkan di sini belum bisa ya kalau di sini. Masih dikunci ya. Oke, jadi sampai bikin ini, bikin Google Business. Nah, ini tidak bisa, ini sampai 4 hari ya kalau Google Business mah. Belum bisa di gimana-gimana sampai ini, kalau di sini mah URL post ke 3 hari untuk finish verifikasi. Nah, jadi nggak sembarangan ternyata sekarang mah. Waduh, makanya Bapak tadi kacau ininya datanya. Fotonya juga nggak ini tuh. Masih tutup. Baik, nah ini kita berarti bisa menggunakan listing bisnis. Nah,
ya. Kemudian penawaran produk, kemudian meliputi deskripsi produk, harga produk, serta kontak pemesanan menuju WA. Buat akun. Nah, ini kalau sudah jadi ininya sampai situ, paling sampai karena belum diverifikasi ya. Kalau belum diverifikasi nggak bisa, belum bisa ngeposting atau sebagainya untuk Google bisnisnya. Nah, ini baru sampai situ. Coba kita manage now ya. Yang barusan. Nah, ini paling udah ada di sini nih. Pending verification. Jadi nggak bisa kita bikin status atau ngepost ya. Ngeposting sesuatu. Kita coba dulu. Nah, ini menawarkan sesuatu atau memposting sesuatu. Di sini kita bisa klik post, kemudian try it now. Nah, teman-teman bisa bikin postingan. Di sini add fotonya. Kemudian setelah itu masukkan penawarannya apa. Di sini tentuannya apa nih? Promosi dan kode voucher selama kode bulan April meliputi ilustrasi deskripsi kode voucher clean April serta kontak pemesanan menuju WA. Nah, jadi di sini penawarannya di sini kalian nanti masukkan nomor WA-nya kalian di sini. Untuk fotonya kalian bisa bikin untuk gambar tentang promosi kalian. Contoh di sini promosinya berarti promosi dengan kode voucher selama bulan April meliputi ilustrasi sama deskripsi. Ilustrasinya boleh nanti pakai gambar ya, misalkan voucher periode selama bulan April, cuma tulisan aja juga masalah gitu. Jadi nanti kasih gambar di sini untuk ininya untuk fotonya untuk postingnya ya. Jadi kalian posting untuk gambarnya silahkan. Kemarin sudah bikin nih yang mana nih contoh nih. Nah, ini bikin yang kemarin tuh kita udah bikin yang ini nih. Ya. Mana sih tadi teh? Nah, ini nih contoh yang posting gambarnya. Nah, gitu. Jadi nanti bikin postingan di sini. Tuh gitu. Kemudian over title-nya tulis nanti di sini kita kode voucher. Nah, jadi bagiin kode voucher. Lalu kode vouchernya apa? Kode vouchernya adalah Kleana April gitu ya. Menuju nanti web kalian. Start update-nya dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa lalu publish ya. Atau kode vouchernya ini apa nih? Apa ini kan Kleana April. Kleana April. Udah gitu kita publish-kan. Nah, sudah, ini udah publish tuh, udah siap. Jadi satu iklannya udah beres, ngepost ya. Kemudian satu lagi ya. Nah, satu laginya posting 2 promosi dengan kode voucher selama 2 promosi ya. Satu lagi sama ini. Oh, belum ada kontak WA-nya, Bapak lupa nih. Nah, seperti itu. Ini websitenya udah otomatis nge-link ke website kalian nih. Ke yang itu kalau udah ada ininya. Reseller sabun cuci. Aduh, ini teh waktunya udah tadi kepotong sedikit. Ini nggak apa-apa ya, lewat sedikit ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Beresin ya, Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa ya, beresin kasih. Karena ini udah jam 9 tapi belum beres. Nah, jadi intinya coba kalian ini saja, coba kalian pelajari untuk Google My Business ya, untuk yang nomor ini ya, untuk yang nomor 11. Tuh gitu. Jadi ini memang agak ribet kalau untuk yang Google My Business. Kenapa? Karena ini harus real. Artinya datanya ya memang seperti itu sih, walaupun uji kompetensi, tapi nanti Google itu menganggap kita tuh benar-benaran punya produk gitu. Makanya dia benar-benar harus memverifikasi menggunakan ini apa post, nanti akan ada post. Kalau kalian masukin alamatnya benar, nanti akan ada dari post datang ini surat ke kalian untuk ada kodenya di situ kayak YouTube aja nanti
memverifikasi ini apa ketika di apa kita di apa namanya kalau YouTube teh untuk supaya dapat iklannya monetisasi, dimonetisasi. Terakhir nomor 13 search engine marketing. Ya, jadi ada 13 soal, 13 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang terakhir sekali ini kita harus berikan juga di search engine marketing. ISIM, buatlah settingan iklan di mesin pencari dengan ketentuan sebagai berikut. Sekarang kemana ya Pak? Ayo nama ke Google Ads. Aduh ini setiap banyak ini ya. Nah ini mas sekarang ke Google Ads ya. Nah kalau tadi ke Google My Business, sekarang ke Google Ads. Nah, kita coba Google Ads, kita cari Google Ads. Nah, di Google Ads. Nah, gitu kita masuk ke Google Ads. Gimana caranya? Langsung aja, mulai sekarang, gitu. Klik mulai sekarang langsung. Klik masuk ke Google Ads, mulai sekarang. Nanti langsung sama Google Ads ditanya-tanya nanti ini. Ya. Ini akunnya yang mana nih? Itu aja lah udah. Nanti ditanya-tanya, what's your main advertising goal? Nah, kita lihat di sini ketentuannya apa? Tujuan iklan mendapatkan lebih banyak kunjungan. Berarti yang mana nih? Get more website sales of sign up. Next. Nah, terus ditanya lagi nanti sama itunya. Nah, set up your campaign quickly by link account. Nah, misalkan di sini yes. Reseller sabun cuci cuci piring ya, ini tujuan iklan. Kemudian itunya set up your campaign. Ini sabun cuci piring aja. Ini reseller sabun cuci piring. Next. Nah, kemudian your website-nya yang tadi udah nih site Google Pink kosmetik ini udah ngelink ya, ngelink ke yang tadi My Business. Jadi kalau Google mah kalau sudah bikin satu ini akan ngelink langsung ke yang lainnya gitu. Nah, kemudian next lagi, kemudian thanks people come here after they click you ad. Nah, jadi si pengunjung ketika klik iklan kamu akan diarahkan ke sini Pink Flash Cosmetic. Kalau mobilenya gini, kalau desktopnya gini. Jadi nanti otomatisnya masuk ke sini. Ini berarti diiklankan ke Bapak ini. Nah, lalu next lagi ya. Kemudian tunggu dulu nih, next dulu. Nah, kemudian di sini ada headline-nya. Nah, grade make up ini mah headline 1, headline 2. Nah, ini untuk ininya ya apa? Untuk headline-nya. Headline di sini berarti kalau di kita tuh ininya apa? Kata kuncinya, headline-nya. Headline 1 kata kuncinya apa? Kalau kemarin berarti ditentukannya ini karena ini otomatis make up-nya. Kalau kemarin di soal itu ditentukannya berarti di sini berarti headline 1 sabun cuci piring, ini sabun cuci cair, ini sabun cuci krim gitu boleh ya. Deskripsinya silakan. Deskripsi 1 apa? Sabun cuci piring, sabun cuci. Nah, itu jadi di situ ya. Phone number boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, nanti ini langkah-langkah ini langkah-langkah ini di screenshot ya. Langkah-langkah ini dari awal tadi salah. Dari awal tadi screenshot, masukkan ke Word, kemudian nanti di PDF-kan. Jangan sampai lupa karena nanti kalau lupa back dulu, balik lagi, next lagi gitu ya. Balik lagi, next lagi. Nah, ini untuk website yang kalian buat di awal itu nanti akan kepake terus-menerus ya. Nah,
Terus next, ini terus semuanya di screenshot nih. Phone number diisi ya. Kacau aja misalkan nggak nomornya gitu ya. Kemudian ini untuk keywordnya bisa new keyword, nah bisa ditambahkan keywordnya. Tadi sabun cuci piring. Nah gitu sabun cuci piring, sabun. Nah ini kan keywordnya pengennya di soal itu sabun cuci piring, ya udah aja satu sabun cuci piring. Next lagi. Nah ini daerah cakupannya kemana nih di sininya? Penempatan iklannya listing pencarian. Ini di daerah Nagreg, Sumedang dan sebagainya tuh ini. Ya. Untuk lokasi untuk apa? Untuk daerah iklannya. Nah, kita udah nentuin nih. Karena di sana nggak ditentunya, udah kita tentuin aja sendiri. Nah, terus select your budget ya. Ini untuk budgetnya bisa diatur, misalkan 114.000 dan sebagainya. Ini juga sama, semuanya langkah-langkah ini di screenshot ya. Semuanya di screenshot. Walaupun di sini anggaran harian 30.000, berarti kita pilihnya ini enter awan budget. Berarti kita masukkan di sini 30.000. Nah, gitu. Di sini 30.000. Nah, berarti per hari ini. Berarti per bulan berapa nih? 912.000. Ini jumlah ini tuh 30.000 tuh per hari ya. 30.000 per hari ini. Tuh. Oke, jadi kita tulis di sini. Ini juga sama di print screen ya. Kemudian apalagi nih ketentuannya? Udah cuman gitu aja ya. Ketentuannya lebih simpel. Jadi untuk yang tidak ditentukan kalian boleh mengatur, boleh juga tidak. Udah nyampe sini, udah cukup nih di close aja, keluar, jangan di next lagi. Kalau mau next juga boleh. Nanti kok masuk ke pembayaran. Nah, nanti di bawahnya ada pembayarannya, next lagi. Nah ini sudah, ini di screenshot lagi terakhir ya. Yang ini screenshot lagi, ini screenshot. Nah udah gitu, satu lagi next ya mungkin ya. Baru nanti, ya udah nyampe sini jangan di next lagi ya. Kenapa? Kalau udah nyampe sini di next lagi ya udah nanti teman-teman harus bayar ya. Oke. Jadi untuk yang terakhir ini adalah untuk membuat langkah-langkah pembuatan atau beriklan di search engine Google Ads gitu ya. Langkah-langkahnya. Teman-teman bisa nanti cek lagi di YouTube-nya kalau ini sudah beres. Nah, itu saja. Jadi intinya dari soal uji kompetensi itu ada 12, ini ada 13. Bapak simpulkan ya, ada 13 task. Yang pertama buat akun email, yang kedua membuat laporan identifikasi tren produk, yang ketiga identifikasi calon pembeli yang potensial, ya jumlahnya, kemudian berapa ininya, kemudian ini identifikasi kompetitor. Kalau akun email bisa membuat laporan identifikasi produk atau tren pakai apa? Google Trend. Ini identifikasi calon pembeli bisa pakai Google Trend juga. Identifikasi kompetitor bisa menggunakan kembali Shape Robot atau bisa menggunakan Google Keyword Planner ya. Kemudian untuk iklan gambar, kalian bisa menggunakan untuk pembuatan iklan gambarnya menggunakan Canva. Iklan copywriting itu kalian sendiri, itu mau bisa pakai Word juga boleh. Landing page ini menggunakan Google Site ya. SEO web, nah itu di Google Site-nya diatur-atur, sama nanti pakai link untuk ke lembaga sertifikasi ini. Harus ada link yang menuju ke lembaga sertifikasi. Nah, kemudian untuk metode pemasaran. Pak, ada yang nyala mic-nya tuh. Halo, siapa itu yang nyala? Tutup dulu. Cek. Nah, udah. Selanjutnya untuk metode pemasaran, di sini kita ada sosial media marketing. Jadi kalian harus punya Facebook untuk mengupload, membuat postingan, 2 postingan ya di Facebooknya. Kemudian kalian juga harus punya Instagram, membuat postingan di Instagram, membuat postingan di Facebook. Kemudian kalian harus bisa membuat
langkah-langkah beriklan di Facebook Ads, kemudian kalian harus bisa membuat postingan di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee atau ya bukan ketiga-tiganya atau ya. Nah, dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian harus bisa bikin listing bisnis peta digital menggunakan tadi Google My Business. Kemudian harus bisa menggunakan atau membuat iklan di Google Ads dengan tadi cara langkah-langkah yang Bapak tunjukkan. Ya, walaupun sekilas-kilas, tapi itu bisa kalian pelajari karena Bapak yakin kalau seorang kuliahan mahasiswa berbeda dengan SMP ya, anak SMP. Kalau anak SMP kan harus terus disuapin ya. Kalau kuliah mah kalau menurut saya mah dibuka aja misalkan ini langkahnya ini udah langsung mereka cari sendiri. Teman-teman bisa cari sendiri ini lebih menggali lagi di YouTube, lebih banyak lagi ininya. Yang penting ini Bapak sudah buka, soalnya ini soal aslinya ya, ini salah satu soal aslinya. Ini yang akan diujiankan tuh seperti ini. Dan yang harus kalian lakukan adalah melakukan semua kegiatan yang ada di sini. Artinya tidak boleh ada yang terlewat tas-tas ini tuh. Ya, usahakan semuanya dikerjakan dalam waktu yang ditentukan tentunya. Biasanya dari jam 8 sampai pagi sampai dengan jam 4 sore atau jam 5 sore. Tapi usahakan kalau kalian sudah tahu soalnya kayak gini kan bisa dicoba-coba, mudah-mudahan jam 8, jam 12 sudah selesai. Jam 12 siang sudah selesai. Pada babari ya mendingan. Nah, jam 12 sudah bisa selesai ini mah ya. Kalau sudah tahu gini mah, bukan jam 12, jam 8 dimulai, jam 8 lebih 30 sudah beres kayaknya kalau sudah bisa mah. Kayaknya gitu. Nah, itu saja. Ada ini enggak? Sudah tahu gambarannya kalau sekarang enggak? Teman-teman? Sudah kebayang nggak gambaran untuk ujiannya? Halo? Sudah, Cek. Pak. Udah, Pak. Sudah ya, ada gambaran ya, nanti tidak akan terlalu kaget ya. Nah, jadi sudah ada gambaran, kemudian sudah dikasih tool-toolsnya, pelajari itu, dan memang itu kita itu harus digunakan, walaupun cuma sekilas-sekilas ya, kalian coba. Apalagi untuk yang kayak tadi Google My Business, kemudian untuk Facebook Ads, karena itu akan membuat langkah-langkahnya membuat PDF, jadi kalian harus coba dulu. Nanti kalian bikin PDF kalian. Nanti ya kalau udah bikin PDF kalian itu bisa dikopi-kopikan tuh kata-katanya, tinggal diganti saja ininya screenshotannya dengan yang baru gitu. Ya, bisa itu teh. Kalau yang ini mah yang Monte Carlo ya, yang kreatifnya, jadi cepet gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita sudah lebih dari jam 9, ini jam 9.20. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir untuk pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan, dan Bapak mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam segi kata-kata mungkin, atau dalam segi penyampaiannya mungkin agak kurang, ini agak terlalu cepat, atau misalkan apa ini agak susah untuk dipahami atau sebab bagaimana, mohon maaf. Tapi yang jelas kita sudah punya sekarang grade lainnya, ujian itu seperti ini, soal-soalnya untuk digital marketing, dan tool-toolsnya sudah Bapak sampaikan, dan nanti Bapak akan kirimkan ke kalian materi-materi yang telah Bapak sampaikan hari ini. Besok mungkin mudah-mudahan bisa dikirimkan, sama modulnya juga saya Bapak kirimkan, sama soal uji kompetensi untuk buat kaliannya, untuk latihannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita tutup pertemuan dengan bersama-sama membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Admin. Tutup saja ini. Terima kasih. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.